Assalamualaikum Pak Yarman. Waalaikumsalam. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak punya waktu untuk sesi wawancara? Siap, insya Allah. Baik Pak, ya, kita akan mulai. Uh, saya mau nanya ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Nedi. Saya melihat dari sudut pandang moral atau hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut disebut dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kasus tersebut sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Nedi, selama ini ketika saya menemukan permasalahan etika tadi, dilema etika, maka saya melakukan identifikasi dulu terhadap kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan keputusan tersebut nanti akan menguntungkan banyak orang, atau nanti juga tidak akan merugikan yang lain, beberapa pihak. Saya keputusannya akan menjadi keputusan yang terbaik, bermanfaat, dan akan menjadi pelajaran bagi anak ketika kita mengambil keputusan ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Baik, ketika kami menemukan permasalahan, terutama dilema etika tadi, maka kami akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, kami akan menentukan dulu, mengidentifikasi apa penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat, entah siswa atau yang lain-lain. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari yang melakukan kesalahan, entah itu kawan atau pihak-pihak lain, termasuk juga dengan warga yang temannya, termasuk warga kantin atau bapak ibu guru. Kemudian mendiskusikannya dengan warga sekolah, kemudian membuat solusi keputusan dari pelanggaran yang telah dilakukan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Pertanyaan berikutnya Pak ya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah kita, serta mengedepankan kepentingan umum, dan solusi tersebut kita harapkan akan bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk jangka panjang ataupun jangka menengah atau pendek, dan tidak akan merugikan pihak-pihak tertentu. Oke Pak, lanjut ya. Kira-kira Pak, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, tantangan yang kami hadapi adalah mencari keputusan yang terbaik, karena belum tentu apa yang kami keputusan akan baik bagi yang diberikan atau yang menjadi sasaran keputusan, karena keduanya merupakan masalah-masalah yang sama benar. Dalam mengambil keputusan, kami selalu berpikir untuk menjadikan keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan juga tidak kami berharap untuk keputusan yang kami ambil tidak merugikan bagi salah satu pihak yang lain. Jadi akan memberikan keputusan yang benar-benar memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan. Baik Pak ya.
Jadi Pak, ada pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan itu, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk memutuskan masalah yang ringan dan itu tidak terlalu berdampak banyak bagi yang melakukan pelanggaran, maka biasanya saya langsung mengambil keputusan. Tetapi untuk masalah yang ringan atau berat, maka saya melakukan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dan juga berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, guru, stakeholder yang lain, dan juga kadang juga kami mengundang wali orang tua untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Seperti saya sebutkan di awal, saya selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan itu. Maka saya membutuhkan masukan, informasi, dan juga komunikasi dengan terutama wakil kepala sekolah, kemudian guru dekan, bapak ibu guru, dan juga stakeholder yang lain, dan juga wali murid yang mempunyai kedekatan dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi dalam mengambil keputusan ini kami menemukan banyak masukan atau bantuan dari dan komunikasi dengan orang-orang yang kita berikan amanah atau mandat untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita pada pertanyaan terakhir gitu Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Terima kasih Pak Dedi. Insya Allah ketika kami melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur yang benar dan bekerjasama berkomunikasi dengan pihak lain, insya Allah nanti membuat kami akan lebih dewasa, dan juga keputusan yang kami ambil lebih bijaksana dan menjadikan kami selalu menganalisa sebuah permasalahan sehingga keputusan itu benar-benar adalah keputusan yang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan salah satu atau beberapa orang, dan juga tidak memberikan keuntungan kepada salah satu atau beberapa orang di pihak lain. Baik Pak, wawancara kita sudah selesai, dan dari apa yang telah Bapak sampaikan banyak sekali kita inspiratif yang bisa saya tangkap dan akan menjadi pembelajaran saya ketika melakukan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin nantinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini kedatangan saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak selaku kepala sekolah SMA Bakti Suci. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pembentukan keputusan berbasis kebaikan Bapak sebagai pemimpin yang selama ini Bapak lakukan. Oke Pak, siap. Saya akan melakukan wawancara ya. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan etika moral? Tentang dilema etika atau rujukan moral ini, kalau itu menyangkut masalah hukum yang tentunya menyangkut benar lawan salah, itu adalah hal biasa. Tapi dikatakan itu adalah apabila benar dengan benar, maka itu disebut dengan dilema etika. Baik, jadi baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama pada kasus di mana di antara lokasi itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan ini Pak? Tentunya kita berpihak pada murid, tapi tetap saja kita memegang teguh kebijakan kebijaksanaan yang baik. Jadi baik. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Apabila prosedur yang dilakukan, itu tentunya kita lakukan diskusi
pihak-pihak itu kita libatkan, kita diskusi, kemudian kita ambil keputusan yang paling baik. Artinya pihak kita ya, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Ya, kita lihat situasinya, kita juga lihat kepentingannya apa, jadi apa yang kepentingan yang menyebabkan hal tersebut kita jadikan pertimbangan. Jadi sekarang hal-hal apa yang selama ini merupakan dan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya apabila ada permasalahan yang kita anggap dua pihak itu sama-sama benar dan kita harus mengambil keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak, nah, itu yang jadi tantangan kita. Jadi tantangan soalnya mereka keputusan itu tidak merugikan satu pihak, tapi bisa menjadi dari kedua pihak ya. Simbiosis mutualisme. Nah sekarang Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan Pak? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan? Ya, tentunya kalau bisa diselesaikan saat itu juga, tapi kalau memang harus ada jadwal tertentu, misalnya ada pekerjaan yang memang sangat penting, maka kita berjadwal. Tentunya tetap saja keberpihakannya pada siswa tersebut. Oke, berarti bisa langsung Pak ya? Bisa ini jadwal tertentu ya, kata itu dulu bersama gitu ya? Ya, betul. Pak, selanjutnya apakah ada persoalan atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya ada. Yang pertama kita libatkan wakil kepala sekolah terutama yang kesiswaan, kemudian juga keluarganya juga kita panggil, kita ikutkan dalam hal ini, dan juga ada pihak-pihak terkait yang mungkin berkaitan dengan kasus tersebut bisa kita libatkan. Baik, itu pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang mendapat mengerti dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya tentunya hal yang bisa kita petik dari hal ini menjadi lebih bijaksana tentunya. Lebih bijaksana kita dalam mengambil keputusan, apalagi dalam hal mencari solusi. Apabila ada permasalahan yang seperti dilema etika tadi, kita lebih bijaksana dan solusi yang kita dapatkan itu akan lebih mudah. Baik Pak, sepertinya hasil wawancara kita sangat mengasihkan gitu ya, dan banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan. Itu menjadi pikiran bagi saya kita akan melakukan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kedatangan saya pada hari ini akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dibagikan sebagai pemimpin. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke Pak? Baik Pak ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan orang? Jadi selama saya melihat dari sudut pandang orang dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Berarti kalau rujukan moral itu benar lawan salah itu Pak ya? Kalau rujukan moral, kalau dilema etika itu dia benar lawan benar itu ya? Baik Pak ya? Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya saya akan bertanya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang.
kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Berarti keberpihakan kepada murid intinya Pak ya. Jadi keputusan itu dilakukan dengan kebijaksanaan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya saya akan bertanya tentang bagaimana langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Biasanya ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, menentukan penyebab permasalahan tersebut. Kemudian menentukan siapa yang terlibat. Selanjutnya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah. Membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi tersebut. Baik sekali pakai prosedur dan langkah yang telah diambil gitu ya. Sini sudah sangat langsung, artinya menentukan penyebab permasalahan sudah, menentukan siapa yang terlibat sudah, kemudian menanyakan pada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, dan yang kalau pentingnya melakukan penimbangan sebelum mengambil keputusan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya yaitu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Tahu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya tadi saya bertanya tentang hal apa saja yang efektif. Sekarang saya akan bertanya hal apa saja selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Berarti di sini ada intinya Pak ya, keputusan yang diambil itu harus menguntungkan kedua belah pihak, dan pihak yang berunding itu tidak ada kerugikan. Baik Pak, saya akan bertanya kembali, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda atau Bapak jalankan ketika menyelesaikan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Namun jika masalah itu agak berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor atau ya urutan prosedur. Berarti sesuai dengan kondisi kasus Pak ya. Kalau dia bersifat ringan berarti dapat tidak kita menyelesaikannya pada saat itu. Namun kalau kasusnya besar dan kita membutuhkan beberapa yang harus hadir untuk membicarakannya, kita memiliki jadwal atau tertentu gitu ya. Baik Pak ya, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sangat terbuka terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah ya. Malah Bapak merangkul pihak-pihak yang berkecimpung di dalam hal-hal seperti ini. Baik Pak, kita sepertinya sudah masuk pada pertanyaan terakhir. Di sini saya mau tanya, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada tidak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Oh, sangat menginspirasi Pak ya apa yang disampaikan oleh Bapak, dan saya banyak mendapatkan pencerahan dari Bapak.